hari yang sangat suka. Sebab firman Tuhan mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang suka. Maka kita tidak mampu, kita tidak akan kuat menghadapi masa-masa suka ini kalau tidak ada Roh Kudus menopang kehidupan kita, dan tidak ada firman Allah yang menjadi penuntun langkah-langkah kehidupan kita. Sebab mengapa Tuhan mengatakan hari ini adalah hari-hari yang sukar? Sebab Tuhan tahu, bahwa satu saat cepat atau lambat Tuhan akan membinasakan atau menghancurkan segala apa yang ada di langit dan di bumi, sebagaimana firman Tuhan yang menjadi satu tema di dalam ibadah minggu kita, yang menjadi satu tema lanjutan yang ingin kami mau sampaikan bagi kita semua. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan berikan pertolongan dalam diri kita semua untuk dapat kita nanti semakin mengerti dan memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Baik, kita kembali buka kitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai dalam ayat yang ke-27. Biarlah firman ini kita ulang-ulang membaca terus, supaya nanti firman itu sampai mendalam lagi dalam kehidupan kita dan akan menjadi kekuatan yang sangat berkuasa di dalam diri kita bersama-sama. Baik, puji Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26. Baik, puji Tuhan. Yang Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Terus, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Saya sudah tekankan ini kepada kita. Satu kali lagi ini berarti Tuhan cukup hanya sekali bertindak. Satu kali lagi Allah akan bertindak. Waktu pada zaman Nuh, Tuhan tidak berkata satu kali lagi. Waktu zaman Sodom dan Gomora, Tuhan juga tak mengatakan satu kali lagi. Tapi di dalam Ibrani pasal yang ke-12, pengguncangan bumi yang dikatakan oleh Tuhan satu kali lagi, berarti ini merupakan satu pengguncangan untuk selama-lamanya, atau satu guncangan yang terakhir sekali yang akan diadakan oleh Allah. Maka Tuhan berkata, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, terus kan? Ya, bukan hanya bumi saja, dan langit juga. Bukan hanya bumi saja, tetapi juga langit yang di atas kepala kita akan juga Tuhan guncangkan. Saya melihat perkataan mengguncangkan ini itu menghancurkan, melenyapkan, sampai satu kelak nanti bumi ini tidak ada lagi, langit yang juga kita jujur tidak ada lagi, semua akan dilenyapkan Tuhan, dikatakan dihancurkan Tuhan, diguncangkan Tuhan, sampai semua apa yang ada di bumi ini tidak ada lagi. Mengapa Tuhan mengguncangkan langit dan bumi? Mengapa Allah? Apa tujuan Allah mengguncangkan langit dan bumi satu kali lagi itu? Saya melihat di dalam ayat yang ke-27 ada dua perkara besar yang perlu saya ingin renungkan, yang perlu ingin kita sama-sama renungkan di dalam hidup kita. Mengapa sampai kembali Tuhan mengguncangkan bumi ini? Dan perkataan satu kali lagi, ada rencana Tuhan, ada tujuan Allah, maka Allah kembali akan guncangkan bumi dan langit. Ya, coba kita lihat dalam ayat ke-7. Perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, ungkapan satu kali lagi. Ungkapan satu kali lagi. Terus kan?
menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan. Pertama-tama tujuan Allah menguncangkan satu kali lagi bukan hanya bumi tetapi juga langit. Dikatakan untuk di sini dikatakan membuat satu pembaharuan, membuat perubahan. Perhatikan kalimat perubahan ini dikatakan oleh Allah pada apa yang dapat diguncangkan. Ya, apa yang dapat diguncangkan. Dan perkataan perubahan ini menunjuk keadaan yang tentu berubah dan tidak seperti yang ada sekarang, tetapi ada suatu perubahan yang sangat begitu luar biasa. Dan dikatakan oleh Tuhan itu hanya berlaku kepada apa yang dapat diguncangkan. Perhatikan ini, apa yang dapat diguncangkan. Jadi penguncangan yang diadakan oleh Allah itu kepada apa yang dapat diguncangkan. Nah, sekarang kita melihat apakah yang dapat diguncangkan. Mari kita 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, apa yang dapat diguncang. Ya, sebab Tuhan mengadakan pengguncangan untuk membuat perubahan kepada apa yang dapat diguncangkan. Sekarang kita melihat dalam 2 Petrus pasal 3, apa yang dapat terguncang. Ya, supaya kita berhenti untuk mencintai dunia, supaya kita berhenti, jangan sampai kita mencintai apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di dunia ini. Sebab Tuhan telah bernubuat, Tuhan telah berjanji satu saat Tuhan akan guncangkan apa yang dapat terguncangkan itu. Ya, perhatikan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10, perhatikan. Ya, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya, pada hari itu langit akan lenyap. Perhatikan, itu perubahan. Perubahan terhadap apakah? Pengguncangan yang akan diadakan oleh Allah. Perubahan langit akan lenyap. Terus ya, dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Hangus akan nyala api. Terus ya, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan bumi dan segala apa yang ada di atas bumi ini, Tuhan mengatakan semua akan berubah, dan keubahannya dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 3 dalam kelenyapannya. Itu yang dapat diguncangkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita harus memahami, kalau Allah telah menubuatkan dalam surat Ibrani, perkataan dalam surat Ibrani itu belum tergenapi, tetapi akan tergenapi. Sebab itu menjadi satu firman nubuat. Firman nubuat itu bicara tentang apa yang telah dinyatakan, yang belum terjadi, tetapi harus terjadi. Maka surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 itu firman nubuat, artinya firman yang belum terlaksana dan akan terlaksana. Maka di saat Tuhan tadi berkata tujuan Allah menguncangkan langit dan bumi ini supaya membuat satu perubahan, membuat satu pembaharuan, membuat satu keadaan yang berubah, yaitu langit dan bumi, dunia dan segala isinya dilenyapkan oleh Tuhan. Itulah perubahan. Maka kalau kita melihat sekarang dunia ini sangat indah. Kita pergi ke Jakarta, kita lihat mall, kita lihat Ancol, apalagi sekarang yang dibangun baru-baru ini reklamasi, begitu indah, sangat begitu luar biasa. Pergi mungkin ada orang yang pergi ke luar negeri untuk hanya sekalian prawisata, memandang dan melihat keadaan Allah dan bangunan-bangunan yang diciptakan manusia yang sangat begitu indah. Dan orang berkata di dalam hati, mungkinkah ini hancur semua? Bahkan mungkin banyak negara di saat membangun satu bangunan, membuat satu ketahanan yang sangat luar biasa supaya tahan guncang akan gempa bumi. Tetapi firman Allah telah menubuatkan sekokoh mana dan sekokoh apapun bangunan yang berdiri di atas bumi ini, Tuhan mengatakan semua akan berubah, dan keubahannya dalam kelenyapannya, dan tidak satu pun bangunan yang mampu berdiri di atas bumi ini. Tetapi Tuhan telah menubuatkan lenyap semua binasa, semua tidak ada, dan perbuatan itulah yang akan diadakan oleh Tuhan. Maka mengapa Tuhan adakan pengguncangan langit dan bumi?
supaya ada perubahan apa yang dapat terguncangkan. Amin. Maka kita jangan mengasihi apa yang terguncangkan itu. Jangan kita menaruh pengharapan kita kepada apa yang terguncangkan ini. Jangan sampai hati kita terpikat atau terikat kepada apa yang terguncangkan itu. Sebab kalau hati saya dan hati saudara terikat kepada apa yang terguncangkan ini, maka saudara akan turut terguncangkan. Tidak boleh tidak. Firman Allah mengatakan, di mana hartamu berada, maka disitulah hatimu. Di mana hati saya berada, disitulah hati kita akan mencintainya. Firman Allah mengatakan, kalau kita mencintai dunia, maka hati kita kepada dunia. Maka aku mengatakan kepada kita, perlu kita harus merenungkan apa yang dikatakan membuat firman Allah. Kalau Allah adakan pengguncangan, itu pengguncangan hanya untuk bumi dan langit yang bisa terguncangkan itu. Maka kita harus berhenti, cukup Tuhan, aku mencintai kerajaan Allah itu. Jangan sampai kita sebagai Kristen sudah mengerti firman Tuhan, tetapi lebih cenderung hati kita kepada duniawi, dan kita tidak menyadari itu di dalam kehidupan kita. Saya tidak mengatakan kita salah memiliki harta kekayaan dunia, tidak. Tetapi kalau sampai hatiku dan hatimu mencintai apa yang ada di bumi ini, jangan-jangan kita nanti turut serta terguncang dengan bumi dan langit yang ada ini. Maka Tuhan adakan itu supaya diguncang apa yang tidak terguncangkan itu. Nah, sekarang yang kedua, kembali kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 27, mengapa Tuhan mengadakan pengguncangan sekali lagi. Perhatikan di dalam ayat yang ke-27, serupa yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, terus ya, Ungkapan satu kali lagi terus kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ya, terus Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, di sini dikatakan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa, supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan itu. Berarti ada yang tidak terguncangkan. Mengapa Tuhan tadi saya mengatakan, mengapa Tuhan adakan pengguncangan? Pertama, supaya dapat berubah apa yang terguncangkan. Kedua, untuk menetapkan apa yang tidak terguncangkan itu. Amin. Amin. Sebab dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan Tuhan ada perkataan dijadikan supaya tetap, tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Tuhan adakan pengguncangan pertama-tama supaya membuat perubahan kepada yang dapat terguncangkan, dan kedua membuat tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan itu. Jadi ada sesuatu yang tidak terguncangkan dan itu kekal adanya. Artinya di saat nanti Allah mengguncangkan langit dan bumi, maka ada sesuatu yang tidak terguncangkan, dan Tuhan mengatakan tujuanku untuk mengguncangkan langit dan bumi supaya siapa yang tidak terguncangkan dan apa yang tidak terguncangkan supaya tinggal tetap untuk selama-lamanya, artinya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Tidak ada perubahannya, tetapi akan mengalami kekekalan itu. Dan jangan heran saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa saya dan saudara akan bisa tetap adanya. Sebab apa? Sebab kita belajar dalam ayat firman Tuhan ini ada sesuatu yang tidak terguncangkan, yaitu kerajaan Allah. Satu itu. Kedua, apa yang tidak dapat diguncangkan. Kedua adalah orang-orang yang memiliki kerajaan Allah itu. Kalau kita memiliki kerajaan Allah dalam kehidupan kita, maka
kita turut menjadi orang-orang yang tidak terguncangkan. Dan di saat nanti ada guncangan yang dikatakan oleh Allah, maka orang-orang yang menerima kerajaan Allah akan tinggal tetap selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan tinggal selama-lamanya. Artinya, walaupun nanti langit dan bumi, walaupun nanti segala unsur-unsur yang ada di atas bumi ini akan menjadi lenyap adanya, tetapi kehidupan orang-orang yang menerima kerajaan Allah itu di dalam kehidupannya, maka dia tidak akan pernah berubah. Dia akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Bukan hartamu, bukan kekayaanmu yang membuat kamu tetap. Ini posisi nanti akan kita berikan pakai signal ini signal. Karena terlalu dekat mobil, kalau di sana terlalu jauh. Baik, puji Tuhan. C1, coba kita dulu. C1 cek. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari. Kalau tadi dikatakan ada sesuatu yang tidak terguncangkan, yaitu kerajaan Allah dan juga orang-orang yang menerima kerajaan itu. Ya, sekarang kita ingin belajar siapakah orang-orang yang menerima kerajaan Allah itu. Ini perlu harus kita pelajari bersama di dalam hidup kita, supaya kita jangan menjadi Kristen yang binasa. Sebab banyak Kristen satu saat akan binasa, lenyap bersama dengan bumi yang ada ini. Tapi kalau saya dan saudara benar-benar memiliki kerajaan Allah itu dalam diri kita, maka kerajaan Allah itu akan membuat kita tetap kekal adanya. Kita tetap adanya. Satu pergumulan, satu perjuangan. Bicara soal masalah ketetapan atau kekekalan itu, bukan diukur dari kematian Yesus mati. Mungkin kita berkata, bagaimana orang yang sudah mati, apakah ada kekekalan? Kalau dia mati dalam Tuhan, di dalam dirinya ada kekekalan. Ya, supaya kita juga dapat memahami dan mengerti akan hal itu semua. Baik, pertama kita akan baca di dalam Haleluya, di dalam Wahyu pasal yang kelima, dalam Wahyu pasal yang kelima ayat yang 9, ayat yang ke-10, dalam kitab Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Baik, kita baca pelan-pelan dan renungkan sama-sama di dalam hati kita, supaya kita memahami dengan benar firman Tuhan. Haleluya. Ya, terus ya. Ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Ya. engkau layak menerima hubungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ya. Dan engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Garis bawahi apa yang dikatakan satu kerajaan. Bicara kerajaan bukan kerajaan dunia dan bukan kerajaan yang datang dari dunia, tetapi bicara tentang kerajaan Allah. Amin. Supaya nanti kita, siapakah yang layak menerima kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita jangan nanti kita merasakan kehidupan yang sudah menerima kerajaan Allah, tetapi kita belum masuk di dalam suasana kerajaan itu. Apakah semua orang Kristen dikatakan menjadi orang yang memiliki kerajaan Allah? Kita nanti akan buktikan dalam kebenaran firman Tuhan saja, bukan dalam perkataan manusia, bukan dalam pikiran manusiawi, bukan oleh karena kuasa satu orang pendeta atau seorang hamba Tuhan memastikan kita ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi kita harus diukur dari firman Allah yang hidup. Amin. Kita harus belajar. Saya mengingatkan kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar ada di dalam kerajaan Allah. Ya. Dan engkau telah
dan mereka menjadi satu kerajaan. Terus ya, dan menjadi imam-imam bagi Allah. Dan imam-imam bagi Allah. Terus ya, dan mereka itu memerintah sebagai raja. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi ini. Terus ya. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Ya, terus makhluk dan tua itu. Ya, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu laksa. Nah, di sini kita sudah melihat suatu pernyataan dari kebenaran firman Allah. Siapakah yang layak menjadi kerajaan Allah itu? Siapakah orang yang telah menerima kerajaan Allah itu dalam kehidupannya? Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-9, engkau telah menebus mereka. Ayat 9 coba kembalikan. Perhatikan, engkau telah, dan mereka menyanyikan suatu yang baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bahasa. Siapa yang menerima kerajaan Allah itu? Siapa yang telah menerima kerajaan Allah? Dikatakan di dalam ayat yang ke-9 adalah orang-orang yang telah menerima, dibeli dengan darah yang suci dari anak domba Allah itu. Salah satu jalan untuk kita masuk menerima kerajaan Allah, tidak ada yang lain, cara yang lain selain daripada darah penebusan. Darah penebusan dari anak domba Allah. Maka dikatakan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 ini berkata, dan ramu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa, dari kaum dan bangsa. Kita harus kembali merenungkan pernyataan firman Allah ini. Perkataan dikatakan ditebus, dibeli dari suku, bangsa dan kaum dan bangsa ini, berarti ada kemurahan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Sebab kita menyadari sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Sebab kita menjadi orang yang percaya kepada Dia, maka kita tak pernah mendapatkan sesuatu kesempatan untuk menerima kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu dulunya hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel yang jasmani itu. Maka dikatakan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 ayat 9 ini, oleh karena darah penebusan, Allah menyerahkan anaknya yang tunggal dan mengorbankan darah yang suci untuk menjadi satu. Ini perlu kita harus garis bawahi dalam diri kita, untuk menjadi satu berkat berbeda. Saya dibeli dengan darah yang suci dan kudus. Supaya apa? Supaya saya dan saudara dapat memiliki kerajaan Allah itu dalam kehidupan saya. Dan itulah yang kita rasakan, itulah yang kita syukuri dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, khususnya kita yang datang dari bangsa kafir itu. Saya kan bangsa kafir, bukan bangsa Yahudi. Saudara bangsa kafir, bukan bangsa Israel. Untuk membawakan saudara dan saya untuk mewarisi kerajaan Allah, Yesus harus menjadi korban. Yesus harus menumpahkan darahnya, supaya lewat darahnya saya dan saudara dibeli, dikatakan Paulus, dengan harga yang lunas dibayar. Itu hal yang sangat luar biasa. Jadi jangan kita merasakan di saat kita menerima kerajaan Allah tanpa pengorbanan yang sangat begitu luar biasa dari Allah. Allah lebih dulu mengorbankan sesuatu yang termulia dari dirinya, supaya apa? Supaya kita layak menjadi warga kerajaan Allah. Kita mewarisi kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Bukan Allah tidak tanpa pengorbanan untuk menyatakan itu bagi saya dan saudara. Maka sering saya mengatakan, tetapi saya dan saudara tidak mau berkorban untuk kerajaan Allah itu. Tapi kalau kita mau melihat begitu luar biasanya Allah memberikan pengorbanannya bagi saya dan saudara, supaya kita dapat mewarisi kerajaan Allah, memiliki kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita, supaya kita jangan menjadi orang yang terguncangkan, yang dapat diguncangkan, tetapi kita hanya manusia tetap adanya, tinggal kekal adanya. Darah penebusan itulah
yang membuat saya menjadi orang yang hidup, menjadi orang-orang yang tidak terguncangkan. Amin. Sebab di dalam hidup kita ada kerajaan Allah. Ya, Dia telah menebus kita. Kita dijadikan menjadi satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Dan kedua dikatakan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Di sini saya melihat ada dua perkara yang akan hidup kekal adanya. Yuk kembali ayat 10 tadi dikatakan di sana, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, terus dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan ya teruskan, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saya yakin percaya salah satu orang yang tinggal tetap adanya adalah imam-imam. Mengapa saya mengatakan itu, saudara yang dikasih Tuhan? Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, orang-orang yang dibangkitkan, yang mati dalam Tuhan, Allah membangkitkan mereka untuk menjadi imam-imam. Jadi perkataan imam-imam ini jangan kita sepelekan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab kalau kita benar-benar ingin tetap adanya, tinggal tetap adanya, kita menjadi orang yang tidak terguncangkan, maka orang yang hidup menerima kerajaan Allah akan menjadikan dirinya menjadi imam-imam bagi Allah. Tidak boleh tidak. Sebab inilah yang menjadi panggilan dan pilihan dalam kehidupan saya. Di waktu kita dipanggil untuk menerima kerajaan Allah yang tidak terguncangkan, maka kita menjadi orang pilihan Allah untuk dijadikan menjadi imam-imam bagi Allah. Supaya apa? Supaya kita menjadi satu kehidupan yang tidak dapat diguncangkan, tetapi diubah untuk menjadi tetap selamanya. Sangat begitu luar biasa. Saya belajar akan kebenaran firman. Saya bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa yang firman Allah yang mengarahkan kita bagaimana kita nanti kekal adanya. Walaupun nanti bumi, langit dan dunia, unsur-unsur yang ada di atasnya lenyap, tetapi imam-imam Allah akan tinggal tetap adanya. Puji Tuhan, imam-imam Allah akan tinggal tetap adanya. Maka saya mengatakan, seorang imam jangan permainkan jabatan itu. Sebab itu nanti akan mampu menghantar kita kepada kekekalan itu. Di saat kita nanti menjadi imam-imam bagi Allah, saya yakin percaya dunia diguncangkan, dunia dibinasakan Tuhan, tetapi Allah menjadi jaminan seorang imam-imam. Puji Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan satu perjanjian di tengah-tengah orang Israel. Di antara dua suku Israel ada suku Lewi. Dan Tuhan berkata, orang Lewi tidak boleh mendapatkan warisan duniawi. Renungkan perkataan itu. Mengapa sampai Allah mengatakan Lewi tidak akan mendapatkan warisan seperti semua suku bangsa Israel yang lain? Karena Tuhan tahu warisan Lewi adalah tahta kerajaan Allah. Warisan Lewi, warisan para imam-imam adalah hidup yang kekal dari Allah. Bukan dunia yang binasa, bukan dunia yang akan guncang, bukan dunia yang akan dinyatakan oleh Allah, tetapi harta kekayaan imam-imam adalah kemuliaan Allah sendiri. Maka saya mengatakan kepada saudara pada hari ini, jangan lupa memperbandingkan panggilan dan pilihanmu sebagai imam-imam. Mungkin saudara melihat di saat kaum saudara dipanggil Tuhan gereja kecil semacam ini, jangan sepelekan jabatan pelayananmu sebagai imam-imam. Sebab Tuhan yang memilih kita dengan darah kita yang suci, darah penebusan kita dibeli. Dikatakan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita lewat darah yang kudus. Mungkin kita berkata gereja Pentakosta Tabernakel itu kecil. Apa sih jabatan pelayanan yang bisa kita banggakan di sana? Tapi aku bertanya,
Saudara percaya adakah Tuhan di tempat ini atau tidak? Adakah Tuhan? Ada. Di kelompok kecil ada Tuhan? Ada. Di kandang pengembalaan kecil ada Tuhan? Ada. Saya melihat di waktu Tuhan mengangkat Raja Daud, dia terpanggil dari pengembalaan yang domba hanya 2 ekor saja. Tuhan melihat pengembalaan yang kecil, tetapi begitu banyaknya kehidupan imam-imam menyepelekan panggilan dan pilihannya dalam kehidupannya karena melihat kondisi pengembalaan yang kecil. Dia sepelekan pelayanannya, tapi ingatlah, satu saat saudara dan saya akan bertanggungjawabkan itu dengan Tuhan. Tidak boleh tidak, sebab kita dipilih oleh Tuhan bukan dengan harta yang panen kita dibeli, tapi Tuhan tadi berkata dalam kitab Wahyu pasal 5, engkau telah membeli mereka dengan darahmu yang suci, darahmu yang kudus, supaya engkau menjadikan mereka suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah. Perhatikan yang dikatakan tentang darah yang suci itu menjadikan saya menjadi imam-imam. Darah yang kudus dari Allah yang mengangkat kita menjadi imam-imam, bukan gereja, bukan kepala, bukan pengurus gereja yang mengangkat kita menjadi imam, tetapi Allah sendiri yang akan mengangkat saya, yang telah mengangkat kita menjadi imam-imam bagi Dia. Sebelumnya pelayananmu sama dengan saudara diberikan darah Yesus itu. Jangan katakan saya terlalu keras, tapi itu kebenaran firman yang saya sampaikan sebagai gembala di tempat ini. Jangan perbandingkan pelayanan, jangan perbandingkan jabatan pelayanan yang telah dibeli, yang telah diberikan kepada kita semua dengan darahnya yang sangat begitu berharga itu. Mungkin kita berkata dalam firman kita, oh tidak ada yang akan saya dapatkan dari satu gereja pelayanan yang kecil. Tapi aku mengatakan ada upah yang terbesar dari upah-upah yang ada di dunia yang telah disediakan Tuhan bagi saya, saudara. Amin. Percayakah kita upah itu besar dan tidak bisa dibayar dengan harta kekayaan sebesar manapun? Saya yakin dan percaya seperti yang dikasih oleh Tuhan, upah yang telah dijanjikan oleh Allah itu bukan dapat dibeli dengan kekayaan harta apapun juga, sebab upah itu hanya dapat diberikan oleh Allah, yaitu mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Itulah upah bagi pekerja pelayan Tuhan. Itu upah imam yang sungguh-sungguh pelayan Tuhan. Ada jaminan hidup